Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kualitas udara ibu kota sempat menempati posisi terburuk di dunia dan tentunya ini bukan capaian prestasi ya Eva ya, melainkan sebuah tuntutan bagi pemerintah untuk cepat dan tepat merealisasikan solusi untuk mengatasi polusi yang masih menginvasi. Kecepatan dan ketepatan langkah pemerintah dalam mengatasi polusi tentu dinanti oleh masyarakat ya. Iqbal dan juga pemirsa, agar warga ibu kota bisa segera menghirup udara segar terlepas dari sesak polusi. Informasi selengkapnya kami ajak Anda menyimak dalam Morning News Spotlight berikut ini. Menikmati Jakarta dari atas ini merupakan hal favorit yang dilakukan oleh warga Jakarta. Tapi sayangnya pemirsa, akhir-akhir ini kita tidak bisa melihat lagi langit biru Jakarta. Lebih terkesan mendung dan juga gelap. Tapi bukan karena cuaca, tapi karena polusi udara. Nah, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi permasalahan polusi udara ini. Namun, masyarakat menilai cara pemerintah ini hanyalah jangka pendek dan juga jangka menengah. Mulai dari rencana WFH, kemudian uji emisi kendaraan, kemudian memperbanyak kendaraan listrik dan juga memperbanyak transportasi umum. Sementara untuk jangka panjang ini tampaknya masih belum terlihat, seperti pengaturan regulasi bagi perusahaan dan juga industri yang memiliki emisi yang cukup besar. Persoalan polusi udara di Jakarta merupakan masalah klasik, bukan baru pertama kali ditemui. Bahkan pada pekan lalu, Jakarta menduduki peringkat puncak di dunia soal kualitas udara terburuk versi IQair. Jakarta baru merasakan kualitas udara yang membaik pada tahun 2020 hingga tahun 2021 saat pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 diberlakukan. Kualitas udara yang baik ini disebut sebagai yang pertama setelah nyaris 28 tahun kualitas udara di Jakarta dinilai buruk. Sayangnya pada tahun 2022, setelah kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan, ternyata kualitas udara di Jakarta kembali memburuk. Kemudian pada awal tahun 2023 ini, kualitas udara di Jakarta makin parah, bahkan masuk sebagai kota dengan kualitas buruk di dunia. Kualitas udara di Jakarta semakin memburuk akibat tingginya polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas manusia lainnya. Partikel-partikel berbahaya seperti PM2,5 dapat merusak kesehatan pernafasan serta meningkatkan resiko gangguan penyakit lainnya. Tim Metro TV menelusuri ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang disebut memiliki kualitas udara terburuk, yakni di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Di Jakarta Timur, kepadatan penduduk dan polusi dari asap kendaraan menjadi perpaduan yang mulai menyesakan warga. Seperti yang dirasakan warga di kawasan Kampung Melayu. Perkampungan warga yang berdekatan dengan jalan raya, membuat warga mengeluhkan polusi yang mulai mengganggu aktivitas mereka sejak sebulan yang lalu. Bahkan sejumlah warga mulai mengalami batuk-batuk hingga sesak napas. Apalagi mayoritas merupakan anak kecil yang lebih rentan terkena penyakit. Rasa nggak kalau akhir-akhir ini di kawasan Kampung Melayu ini polusinya makin kerasa banget? Kerasa banget, ya benar. Itu debu-debu di rumah makin tebal deh, kelihatan dari kaki itu, dari sepet kotor, ubin. Berarti harus lebih sering nyapu. Iya, benar, sering ngepel juga. Terus ada lagi nggak Bu? Mungkin anak-anak ada yang batuk-batuk atau gimana? Anak-anak juga banyak yang batuk. Sekarang lagi musim anak-anak terutama nih, lagi batuk. Pemerintah mengambil langkah terhadap penanganan polusi udara yang terjadi di Jakarta. Usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan
bahwa penyebab utama pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari kendaraan bermotor. Berdasarkan data pada tahun 2022, ada 24,5 juta kendaraan mobil dan 19,2 juta sepeda motor. Untuk itu, di wilayah DKI Jakarta, pemerintah menyarankan untuk dilakukan razia uji emisi. Kedepannya, kepatuhan uji emisi akan dijadikan syarat untuk memperpanjang surat tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan. Memang masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3-10%. Jadi uji emisi ini merupakan langkah yang sangat cepat dan perlu dilakukan dan hasilnya akan segera dirasakan. Jadi tadi Bapak Presiden sudah meminta untuk diinventarisir semua langkah-langkah cepat, termasuk yang kami usulkan. Tadi Pak Gub juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut dalam sepekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Angka kualitas udara Jabodetabek sangat buruk, bahkan mencapai angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Jokowi mengungkapkan salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek adalah karena musim kemarau selama 3 bulan terakhir, serta peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi. Pemerintah pun mengambil sejumlah langkah, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Salah satunya, Presiden menghimbau agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Presiden juga akan mendorong perusahaan menerapkan hybrid working, yakni work from home dan work from office. Kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Tak hanya itu, Presiden juga menyoroti soal pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek. Diketahui pembangkit listrik dari hasil pembakaran bahan bakar fosil batubara yang masih di radius 100 km dari Jakarta merupakan salah satu sumber polutan berbahaya yang mengotori udara serta bisa menimbulkan banyak masalah kesehatan pada manusia. Kalau dia dihitung atas wilayah lingkungannya, bisa jadi dia 100% menjadi penyebab polusi di lingkungan sekitarnya. Nah, kewajiban negara itu kan memenuhi hak konstitusional rakyat, karena negara diberikan kewenangan untuk mengeluarkan regulasi dan pengaturan kepada dunia usaha. Gitu. Nah, kewenangan ini dia diimbangi oleh tanggung jawab supaya kewenangan yang digunakan oleh negara itu tidak merampas hak konstitusionalnya rakyat. Tidak hanya di Kampung Melayu Jakarta Timur, warga yang mendiami Rusunawa Marunda di Jakarta Utara juga terpaksa akrab dengan polusi udara sejak lama. Polusi yang sebagian besar disebabkan oleh residu dari stok pilai batubara membuat penghuni harus merasakan dampaknya, terutama di waktu-waktu tertentu saat angin mengarah ke rusun mereka, yakni pada awal, tengah, dan akhir tahun. Dalam sehari, mereka bisa menyapu lantai lebih dari 5 kali. Bahkan yang terparah, anak-anak dilarang bermain di luar tanpa masker dan harus selalu menutup pintu rumah mereka. Salah satunya adalah Desi Sutiana, warga Rusun Marunda yang telah tinggal selama 2 tahun ini, kerap kali mengeluhkan harus membersihkan rumahnya serta pakaian yang kotor. Paling parah kemarin sampai Pak RW, kita pun ngerasa juga gatal-gatal, banyak yang masuk rumah sakit karena debu batu bara tuh, terus batuk-batuk gitu. Kalau anak-anak seumur-umur gini nih harus pakai masker ke sekolahan. Padahal kan itu penyakitnya kan udah hilang. Kita jaganya karena ini polusi aja tuh, debu batu bara. Salah satu wilayah yang terdampak polusi paling parah, pemirsa, ini salah satunya adalah di Jakarta Utara. Saya berada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Kalau kita lihat jendela ini,
Sekotor ini karena polusi yang dirasakan oleh warga bahkan sudah bertahun-tahun. Bahkan tadi ibu-ibu di sini juga bercerita bahwa mereka terkadang harus menyapu dan juga mengepel lantai bahkan sampai berkali-kali, lebih dari 2 kali jika memang arah angin ini sedang menuju ke arah Rusunawa ini. Kita lihat memang ini tentu tidak baik bagi kesehatan begitu ya. Apalagi di sini juga banyak anak-anak. Kita bayangkan saja pemirsa, dengan udara sekotor ini adalah udara yang harus dihirup warga Jakarta Utara setiap hari. Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai untuk kembali mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah sistematis mengendalikan polusi udara di DKI Jakarta. Terdapat 4 tuntutan dalam aksi damai ini, yaitu mendorong reformasi kebijakan dan keterbukaan informasi publik terkait industri, pabrik, dan PLTU batubara, serta menuntut pemerintah untuk berhenti mencari alasan dan melepas tanggung jawab pengendalian polusi udara. Masyarakat pun mengeluhkan polusi udara di Jakarta yang selama ini dirasakan. Mereka juga mengeluhkan dampak polusi yang mulai terasa, mulai dari tingkat suhu yang semakin panas serta sulitnya bernafas. Ya sih, belakangan ini cukup memburuk ya, banyak banget asap-asap kendaraan gitu yang bikin kita tuh kayak bisa batuk dan sesak nafas kayak gitu sih, memburuk aja. Ya, sesak napas udah gitu kan kayak batuk, udah banyak orang yang ngerasain itu karena polusi udara yang buruk. Kalau keluar juga kan jadi harus pakai masker ya, biar kita gak batuk atau ngurang. Bisa sih. Apa yang dirasain? Ya agak panas sih. Terus cuacanya juga gelap-gelap gitu ya, padahal nggak hujan sih, paling gelap aja gitu. Kadang suka pakai sih kalau lagi berasa gitu, sesak ya pakai gitu. Menurut Direktur Walhi Jakarta Suci F. Tanjung, kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan polusi udara di Jakarta. Menurutnya, sumbangsih dari sektor industri yang menyumbang polusi cukup tinggi ini masih lemah secara penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum lainnya bicara soal industri yang polutannya sumbangsihnya masih sangat besar. Di Jakarta Utara, di kawasan-kawasan industri lainnya itu belum ada tindakan sampai hari ini. Bahkan pemerintah provinsi hanya sebatas bicara soal transportasi. Tapi bagaimana dengan sumber emisi tidak bergerak, yaitu yang berasal dari sektor-sektor industri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berkomitmen akan melakukan pengawasan dan sanksi hukum jika ditemukan pelanggaran yang berkontribusi menyumbang polusi udara di Jakarta. Ada studi-studi bahwa sumber utamanya adalah kendaraan, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan melihat sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang lain itu seperti misalnya pembakaran limbah elektronik, kemudian pembangkit listrik yang independen. Jadi kita akan melakukan pengawasan mulai dari dievaluasi, lalu diklarifikasi, sampai diinspeksi lapangan itu terhadap pembangkit PLT, termasuk juga diesel untuk industri maupun untuk mal. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sejak Januari hingga Juni 2023, total ada 638.291 kasus ISPA di Jakarta. Kenaikan angka ini disebut bukan hanya karena polusi udara, namun juga akibat perubahan cuaca. Angkanya pun tak terlalu signifikan setiap bulannya. Untuk data, beberapa pertanyaan saya lihat adalah terkait data kesakitan terhadap beberapa penyakit yang berhubungan dengan kualitas udara. Ada beberapa, ada ISPA, ada pneumonia, ada asma, itu antara lain beberapa penyakit yang menyerang saluran pernafasan kita. Secara tren data, secara umum saya bisa sampaikan bahwa untuk tahun 2023 ini, tren kasus kesakitannya tidak berbeda dengan jumlah kasus sebelum pandemi. Polusi udara bukanlah permasalahan yang baru bagi kota Jakarta. Bahkan masalah ini dapat disebut masalah wajib yang harus ada bagi ibu kota Indonesia.
Meskipun sebenarnya kalau kita lihat pemirsa, pemerintah memang tidak tinggal diam. Berbagai cara, strategi ini sudah mulai disusun, mulai dari rencana WFH atau bekerja dari rumah bagi ASN, kemudian memasifkan kendaraan listrik, memperbanyak kendaraan umum, ini sudah mulai direncanakan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, cara-cara ini sudah pernah dilakukan, tapi hasilnya ternyata polusi masih ada di sekitar kita. Jangan sampai kita harus hidup berdampingan dengan polusi udara hanya karena pemerintah tidak mau membuka mata lebar-lebar mengenai permasalahan utama penyebab polusi udara di Jakarta yang semakin memburuk. Sebenarnya kalau kita lihat, tidak sesepele terlalu banyak kendaraan bermotor, namun juga ada faktor-faktor lainnya. Kita akan lihat pemirsa, apakah kali ini pemerintah akan berhasil mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta? Tapi kembali lagi, permasalahan polusi bukan hanya semata-mata tugas dari pemerintah, tapi juga kesadaran kita sebagai masyarakat. Dari Kota Jakarta, Tim Liputan Metro TV.